Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi tentang grafik pertidaksamaan linier. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana menggambarkan suatu grafik dari suatu pertidaksamaan linier. Nah, untuk itu kita pertama akan belajar. Kita akan membahas dulu tentang ini, tentang grafik dari suatu persamaan. Di sini kita punya X sama dengan 5. Jadi untuk X sama dengan 5, apabila kita ingin menggambarkan grafiknya, maka grafiknya adalah berupa suatu garis lurus. Garis lurus, kita misalkan seperti ini, kita punya X sama dengan 5, berarti di sini kita juga bisa, di sini ini nilainya juga X sama dengan 5. Ini juga X sama dengan 5, ini juga X sama dengan 5, ini juga, dan seterusnya. Nah, sehingga pada X sama dengan 5, grafiknya berupa suatu garis lurus, seperti itu. Nah, lalu bagaimana apabila kita punya X lebih dari 5? Kalau tadi kita lebih dari sama dengan 5 ini ya. Kalau tadi kita punya X sama dengan 5 berupa garis lurus, nah pada pertidaksamaan grafiknya itu berupa suatu daerah. Daerah itu berarti punya luas, ya, punya panjang, punya lebar, seperti itu. Nah, berarti grafiknya itu berupa suatu daerah. Nah, pertama bagaimana? Kita tentukan dulu. Berarti, karena ini gambarnya, karena ini grafiknya adalah X lebih dari 5, kita gambarkan dulu untuk gambar X sama dengan 5 dulu. Garis yang melewati titik X sama dengan 5 dulu. Nah, baru setelah itu kita menentukan yang lebih dari 5 itu yang mana? Yang lebih dari 5 berarti adalah yang berada di sebelah kanan. Nah, karena yang merupakan yang lebih dari 5 sebelah kanan, maka yang salah, yang bukan daerahnya, ini itu kita arsir. Kita arsir yang bukan daerahnya. Berarti yang sebelah kirinya atau yang kurang dari 5, itu kita arsir di sini. Set, ya. Nah, jadi, inilah daerah yang bukan daerahnya X lebih dari 5. Karena ini bukan daerahnya, maka yang sebelah kanan ini kita berikan keterangan HP atau singkatan dari himpunan penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang sebelah kanannya 5. Nah, kenapa tadi kita gunakan garis putus-putus? Karena karena 5 ini berarti ini kan 5 itu kan merupakan bagian dari himpunan penyelesaian. Sedangkan yang kita gambarkan, yang kita tulis di sini adalah yang kita arsir ini adalah yang bukan. Nah, jadi ini pada garis putus-putus pada daerah yang bukan himpunan penyelesaian, maka 5 itu bukan termasuk bagiannya. Ini masuknya bagian yang kanan. Jadi kita buat garis putus-putus. Ya intinya kalau supaya lebih mudah, kalau yang kita arsir itu yang bukan daerahnya. Nah, kalau yang tandanya ada sama dengannya, nanti kalian gambarkan sebagai daerah garis putus-putus untuk menunjukkan itu bukan bagian dari yang diarsir, seperti itu. Seperti itu. Nah, yang diarsir kita sepakati di sini adalah yang bukan daerah penyelesaian. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk yang nah ini, X sama dengan X lebih besar dari 5. Sama seperti tadi, kita buat dulu garisnya. Nah, karena kita mau mengarsir yang bukan himpunan penyelesaian, maka 5 itu bukan himpunan penyelesaian dari X lebih besar dari 5, ya kan? Maka garisnya kita buat garis yang ini, yang lurus, yang tidak putus-putus, yang bersambung terus garisnya. Garisnya bersambung terus. Nah, sekarang dari garis ini, mana yang lebih dari 5? Yang lebih dari 5 berarti yang kanan. Maka yang kita arsir adalah yang kiri. Yang bukan daerah penyelesaian. Nah, yang kanan ini kita berikan keterangan HP atau himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, ini ya. Yang diarsir yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Lalu sekarang kita gambarkan untuk X kurang dari 5. X kurang dari 5 berarti sama seperti tadi.
kita buat garisnya putus-putus untuk menunjukkan ini bukan bagian dari yang diarsir. Yang diarsir, bukan bagian dari yang diarsir. Yang diarsir mana? Yang diarsir adalah yang lebih dari 5, karena yang kita cari adalah yang kurang dari. Berarti yang ini adalah himpunan, ini bukan daerahnya, karena yang himpunan penyelesaiannya adalah yang kiri. Tuh, yang kita arsir yang di sebelah kanan. Gitu. Oke, untuk X sama dengan 5, X lebih dari 5, X kurang dari 5, sepertinya cukup mudah dipahami ya. Nah, sekarang kita, oh ya, satu lagi, untuk X kurang dari 5. Nah, ini sama seperti tadi, berarti garisnya pada X sama dengan 5 itu merupakan bukan himpunan penyelesaian. Jadi kita buat garisnya garis lurus, kita buat garisnya garis lurus, bukan garis putus-putus. Nah, yang merupakan himpunan penyelesaian adalah yang sebelah kiri, yang kurang dari 5. Di sini kan kurang dari 5 nih. 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, berarti yang bukan daerahnya kita arsir. Arsir yang bukan daerahnya, atau kita gambarkan seperti ini. Nah, mungkin ini lebih bagus ya. Oke, lanjut. Sekarang untuk grafik dari Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 itu sama ya dengan 5. Berarti garisnya itu daerahnya adalah yang sejajar dengan sumbu X. Berarti pada Y sama dengan 3, ini 3. Nah, karena apa? Karena ini juga Y-nya sama dengan 3. Sini juga Y-nya sama dengan 3. Semuanya yang ada pada garis ini Y-nya itu sama dengan 3, berapapun nilai X-nya. Jadi gambar grafiknya adalah berupa garis yang sejajar dengan sumbu X. Lalu untuk X lebih dari 3 sekarang, ya, X lebih besar sama dengan 3. Karena lebih besar sama dengan, maka garisnya kita buat garis dulu yang melewati titik Y sama dengan 3. Ini sepertinya perlu saya ubah sebentar. Ada yang salah ini kayaknya, bukan. Ini titiknya bukan di ini ya. Oke. Ini titiknya, tadi yang Y sama dengan 3. Maaf. Nah, ini kita buat garisnya adalah yang di Y sama dengan 3, seperti ini. Oke, Y sama dengan 3. Nah, lalu, maka karena daerahnya adalah yang lebih dari Y sama dengan 3, maka yang lebih dari sama dengan 3 ini adalah daerahnya. Ini ya berarti ini daerahnya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya adalah yang di atas. Yang kita arsir itu yang bukan himpunan penyelesaian. Nah, seperti ini nanti jadinya. Gitu. Itu jadi yang di bawah garis itu bukan merupakan himpunan penyelesaian dari Y lebih besar dari sama dengan 3. Oke, sekarang untuk Y sama dengan lebih besar dari sama dengan 3. Ini sama seperti tadi, tapi garisnya adalah garis yang bersambung, bukan garis putus-putus. Nah, daerahnya yang mana? Karena daerahnya yang atas, maka yang bawah kita arsir, yang bukan merupakan daerahnya. Yang atas ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Atau ini kita ubah saja ya, soalnya ya bukan Y sama Y lebih besar dari 3, tapi Y lebih besar dari 4. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sepertinya perlu saya ubah soalnya. Nah, kita gambarkan dulu garisnya untuk Y. Oh, ini betul. Ini sudah betul soalnya. Maaf. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan dulu. Untuk garisnya Y sama dengan 3. Baru setelah itu kita menentukan manakah yang merupakan daerah yang memenuhi Y kurang dari sama dengan 3. Y kurang dari sama dengan 3 berarti yang bawah ya. Yang bawah itu merupakan himpunan
penyelesaian, nah maka yang kita arsir yang bukan kita arsir, yang bukan himpunan penyelesaiannya harus diarsir. Nah, ini kenapa kok yang diarsir yang bukan himpunan penyelesaiannya? Nah, ini sebenarnya hanya kesepakatan saja, karena kita kan akan belajar tentang pemodelan penggambaran grafik dari suatu program linear. Akan lebih mudah apabila kita menggambarkannya yang diarsir itu yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Nah, ini juga untuk Y sama dengan 3. Oh, ini berarti ini saya harus ganti ini. Berarti Y kurang dari 4. Y kurang dari 4. Berarti mana yang merupakan yang kurang dari 4? Kita tadi gambarkan dulu ya garisnya seperti ini. Maka kita bisa menentukan mana sih yang kurang dari 4 berdasarkan gambar ini. Yang kurang dari 4 berarti yang bawah, yang ke bawah, yang Y semakin negatif. Berarti di sini HP-nya adalah yang bawah, yang atas kita arsir. Yang atas yang bukan himpunan penyelesaiannya kita arsir. Nah, inilah grafik dari gambar grafik dari Y kurang dari 4. Seperti itu. Nah, ini jadi yang diarsir adalah yang bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, lalu kita punya soal ini. Gambarkan grafik dari 2x plus y sama dengan 8. Nah, karena ini bentuknya adalah suatu persamaan linier, maka kita harus menentukan dulu titik-titik yang dilewati oleh garis tersebut. Nah, kita tentukan dulu ini. Untuk pertama, misal untuk X-nya sama dengan 0, maka X-nya yang ada di persamaan kita ganti dengan 0. Sehingga di sini 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 8. Nah, 2 kali 0 kan 0, berarti 0 ditambah Y sama dengan 8. Nah, 0-nya tidak perlu kita tulis saja Y-nya langsung. Berarti Y sama dengan 8. Maka titiknya adalah 0,8. Kita gambarkan dulu di sini titiknya 0,8. Nah, kemudian kita pilih titik yang lain lagi. Kita misalkan untuk Y sama dengan 0. Maka nilai Y yang ada di persamaan ini kita ganti dengan 0. Sehingga kita peroleh 2X plus 0. Ini ya, 0. Y-nya sudah diganti dengan 0. Y 2X plus 0 sama dengan 8. Maka karena ini 0 tidak usah ditulis. Maka 2X sama dengan 8. Nah, karena di sini ada 2x supaya jadi x, maka kita harus membaginya dengan 2. Ya kan? 2 dibagi 2 diperoleh 2x dibagi 2 diperoleh x. 8 dibagi 2 diperoleh 4. Nah, maka titik yang kedua adalah 4,0. 4,0 itu di sini. Nah, karena sudah kita ketemukan titiknya, maka kita gambarkan dulu garisnya. Nah, ini. Garisnya adalah 0, ini ya, garisnya miring seperti ini ya, gitu. Nah, ini untuk yang persamaan gambar grafik dari persamaan 2x plus y sama dengan 8. Lalu kalau penggambaran grafik dari 2x plus y lebih besar dari 8, bagaimana, Bu? Nah, ini sama seperti tadi, kita gambarkan dulu garisnya, sama seperti yang persamaan tadi, kita gambar dulu garisnya. Baru kita setelah menemukan titiknya, setelah menemukan garisnya ini, kita uji dulu titiknya. Kita uji titiknya, apakah titik yang berada di luar garis ini. Nah, biasanya kita pilih titiknya adalah 0,0. 0,0 itu letaknya di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah antara sumbu X dan sumbu Y. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu 0,0. Nah, kita substitusi nilai X dan Y pada pertidaksamaan 2X plus Y lebih besar dari 8. Kita ganti dengan 0, maka di sini kan 0 ditambah 0 lebih besar dari 8. Berarti ini kan tidak memenuhi ya, karena yang kita cari adalah yang nilainya itu lebih dari 8. Maka kita arsir daerah yang ada 0,0-nya. Yang ada 0,0-nya kan yang di sini.
Berarti yang ada 0,0-nya itu kita arsir. Kenapa kita arsir? Karena himpunan penyelesaiannya adalah yang ini, yang tidak ada. Yang tidak ada 0,0-nya. Seperti ini. Nah, itu. Jadi 0,0 kan bukan daerah yang memuat 0,0 itu bukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya yang ada di sebelah atasnya dari garis ini. Garis 2X plus Y sama dengan 8. Nah, ini yang bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, lanjut ya. Bu, kalau misal yang kurang dari bagaimana? Kurang dari 8 misal, Bu. Nah, ini sama seperti tadi, kita buat garisnya dulu. Ini garisnya kenapa putus-putus ya? Karena yang berada di garis itu bukan merupakan, itu kan himpunan penyelesaian. Padahal yang kita arsir adalah yang bukan. Jadi kita gambarkan di sini putus-putus. Oke, kita uji dulu. Nah, tadi berdasarkan hasil pengujian, di sini kan, berdasarkan hasil pengujian, ini kan dipilih titik 0,0 tadi. Nah, ternyata 0,0 itu kan memenuhi karena 0,0 kurang dari 8, berarti kan benar. Benar, maka memenuhi, berarti yang ada 0,0-nya adalah himpunan penyelesaian. Yang bukan, berarti bukan himpunan penyelesaian. Nah, kita harus mengarsir daerah tersebut. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk yang gambar grafik dari 2X plus Y kurang dari 8 adalah seperti ini gambarnya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke, nah ini. Bu, bagaimana kalau gambar grafik dari X plus Y lebih besar dari 0? Kenapa nih? Kenapa kita perlu membahas ini? Ini penting sekali. Nah, coba kita cek. Misalkan untuk X sama dengan 0, kita tentukan dulu X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 0. Maka berarti titiknya, salah satu titik yang dilewati adalah 0,0. Nah, jadi kita harus memilih titik lain. Ya kan? Bu, kalau misal 0,0 seperti ini bagaimana? Kan nanti kalau kita pilih Y-nya 0, X-nya 0 juga. Nah, ini berarti kita harus memilih titik lain. Titik lain yang selain 0,0. Selain 0,0. Misal kita di sini pilih X sama dengan 1. X sama dengan 1 kan berarti berbeda dengan yang 0,0 tadi. 1. Nah, untuk X sama dengan 1, maka Y-nya adalah, berarti kita substitusikan ke X plus Y sama dengan 0. Berarti 1 ditambah Y sama dengan 0. Maka Y-nya adalah negatif 1. Maka titiknya adalah, bukan 0, negatif 1, tapi 1, negatif 1. Seperti itu. Titiknya adalah 1, negatif 1, Bu. Ya, oke. Ayo kita cari. Berarti 1, negatif 1 adalah di sini. Nah, ini di sini. Set. Nah, baru kita gambarkan dulu garisnya. Oh, garisnya ternyata seperti ini. Iya, benar. Seperti ini garisnya. Ya, baru setelah kita menggambar garisnya, kita tentukan daerahnya. Kita uji dulu. Sebelum kita menentukan daerahnya, kita uji dulu. Misal dipilih titik 1,1. Ya, kita uji karena kita tidak boleh menguji di titik yang berada di garis ini. Berarti kita tidak boleh dong memilih 0,0. Nah, kita pilihnya misal ini, titik 1,1. 1,1 kan tidak berada di dalam garis, berarti boleh kita pilih. Nah, 1,1, maka kita substitusikan X-nya diganti 1, Y-nya diganti 1, berarti di sini 1 tambah 1 lebih besar dari 0. Maka 2 itu lebih besar dari 0. Ini 0 ya, bukan 8 harusnya. Nah, karena 2 itu lebih besar dari 0, benar, maka daerah yang ini, yang ada 1,1-nya, yang memuat 1,1 adalah himpunan penyelesaian. Berarti ini himpunan penyelesaiannya. Yang bukan, yang tidak memuat 1,1, berarti bukan. Maka harus diarsir. Kita arsir daerah ini. Kita gambarkan seperti ini saja. Nah, seperti ini. Itu ya. Jadi, tadi pertama
langkahnya adalah pertama kita tentukan dulu titiknya. Kita tentukan titik yang melewati garis. Yang kedua, kita gambar dulu. Setelah ketemu titiknya ada 2, kita gambarkan garisnya, baru kita menguji titik yang akan dipilih untuk menentukan apakah daerah mana nih yang akan masuk menjadi himpunan penyelesaian. Nah, baru setelah menemukan daerahnya, kita berikan keterangan. Oh, berarti kita cek. Oh, kalau memenuhi berarti diberikan tulisan HP atau himpunan penyelesaian. Kalau tidak memenuhi berarti diarsir. Jadi yang kita arsir adalah yang tidak memenuhi. Nah, agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara menggambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan, silahkan kalian berlatih untuk membuat gambar grafik dari pertidaksamaan berikut. Ini ada 6 soal. Yang pertama itu X kurang dari 3, X lebih dari 2, X lebih dari sama dengan 2. Nomor 3, Y lebih dari 2, X plus 2Y lebih dari 6, 2X plus Y kurang dari sama dengan 10, dan 3X plus 2Y kurang dari 0. Jadi ada 6 soal, silahkan bisa berlatih sesuai dengan contoh yang telah saya berikan tadi. Gitu ya. Oke, semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat dan bisa memberikan mau lebih banyak wawasan, bisa memberikan pemahaman dan juga bisa memberikan barokah, berkah untuk kita semua. Semoga bisa memberikan tadi kemudahan pada kita agar bisa mempelajari materi-materi selanjutnya. Semoga kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Dan tulisan juga nama kalian, kemudian nomor absen dan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.